Sakselet aku kelingan pepatah Jawa yang mengatakan bahwa urip iku kudu wani urap, terus kemudian kapan urip wis urap iku iso urup. Konsep ketuhanan misalnya tan kinaya ngopo, tan kinaya woro iku wong ma'iyah itu adalah posisinya iku mau dia di lailan sampai mbah gawe aku eling si aniku album namanya Raja di Raja, selanjutnya adalah Makom Ibrahim, Jejak Ibrahim. Saya minta Al-Fatihahnya untuk Simbah malam ini khusus. Saya sangat kangen sama beliau. Fi jasati wa ruhi, ya Allah ridho kagem Maulana Muhammad Ain Najib, ya Allah bisyahatan wa afiatan wa kuatan wa khairatan. Al-Fatihah. Dan semua berusaha untuk keluar dan mencari cahaya, cuma tidak tahu bagaimana caranya. Nah, bagaimana caranya nanti biar diudar oleh Bapak Darmaji nanti. Dengan apa? Jalan matematikanya. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nanti kita bahas lagi. Di depan tadi juga sudah banyak dibahas oleh Mas Diki dan Mas Andi, Mas Amin juga. Mungkin sebelum kita lanjut, saya mohon untuk Bapak Darmaji memberikan sambutan dulu ke teman-teman dan sebagainya. Monggo Bapak Darmaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ngomong apa rek iki rek? Jadi ketika saya membaca tema yang Nur Gesang yang tadi di Indonesia kan menjadi cahaya, Gesang itu hidup, Nur itu cahaya. Sakselet aku kelingan pepatah Jawa yang mengatakan bahwa urip iku kudu wani urap, terus kemudian kapan urip wis urap iku iso urup. Nah, urup itu kalau saya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah mencahayai. Bukan urup yang saling bertukar, sandalku diurupi karo sepatu misalnya, bukan itu. Atau bodolan rambut diurupi karo kerupuk gurungan misalnya. Bukan itu, tapi urup adalah mencahayai. Terus kemudian karena gandrungnya saya dengan bahasa mencahayai itu seringkali saya gunakan untuk membahasakan tentang kebermanfaatan. Jadi kita semuanya ini ketika kita bisa mencahayai orang lain di bidang kita masing-masing, aku matematika ya mencahayai di bidang kematematikaanku, kawan lain dari elektro misalnya mencahayai di bidang keelektronikaannya dan seterusnya. Itu saya bahasakan dengan mencahayai sesama. Jadi kalau menurut saya uang urip kita semuanya yang hidup ini kudu serawong, kudu berani urap, berani urap. Urap itu campur baur segala macam, seorang milih-milih konco, kuabe dirangkul dadi koncoku, dadi sedulurku. Kemudian kalau itu sudah terlampaui, baru kemudian kita bisa memberikan kebermanfaatan atau bisa mencahayai orang-orang di sekitar kita. Atau kalau kelembagaan gitu mencahayai negara atau bangsa atau secara global lah kita bisa memberi kebermanfaatan itu. Nah, dalam konteks perguruan tinggi di mana saya mengabdikan diri, saya bilang ke teman-teman bahwa ojo lali rek kita mempunyai tugas untuk mencahayai warga sekitar. Kita harus mempunyai tanggung jawab untuk mencahayai warga negara yang telah membiayai kampus ini, juga membiayai biaya operasional bagi mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di tempat kami. Meskipun itu gak 100% di cover ya, tapi ngene-ngene wis lumayan banget lah. Ya nopo kampus negeri iku lah luwe murah regane UKT-ne timbang kampus-kampus yang lain. Sampai nak kelingan dulu bernama SPP,
kemudian sekarang bernama UKT. Nggih. Itu perbedaan mendasarnya adalah kalau SPP itu flat, mbuh sugih domo ataukah anak konglomerat kapan sak semester iku 10 juta ya 10 juta kabeh. Kemudian kalau UKT iku ono istilah gendong indit, sing sampean sugih yang bayar maksimal 10 juta, sing sampean kurang duwe ya isok 5 juta, isok 4 juta atau bahkan isok 0 rupiah. Nyatanya ya ono sing 0 rupiah ya ono, tetapi tidak banyak. Sing akeh ya kira-kira di angka tengah-tengahan 5 jutaan lah. Jadi niku bedane SPP karo UKT. Kalau SPP niku flat, Sugidomo pukul rata 10 ya 10 kabeh. Kapan UKT ya kalau sampean sugih ya berkenanlah sampean untuk gendong sing kurang mampu secara ekonomi sehingga jatuhnya yang secara ekonomi iku bayari ya mungkin 5 juta atau 4 juta, sementara kekurangannya di cover oleh kawan-kawan yang lebih mampu secara finansial. Teman-teman sekalian, jadi saya terkesan banget dengan apa yang pernah disampaikan oleh Mbak Nun, bahwa Kanjeng Nabi niku kira-kira lahirnya tahun abad ke-7 nggih, Cak Ahmad nggih. Terus kemudian sadurunge abad ke-7 iku apa tanah Jawa iki kosong melompong kan ya ora. Sudah ada kehidupan, sudah ada pencarian-pencarian dan segala macam. Terus kemudian itu dibahasakan oleh Mbak Nun ketika itu Islam karo Jawa itu tumbuh ketemu tutup lah. Jadi sebagai peradaban Jawa ini sudah tinggi banget, ning dorong ditutupi oleh sesuatu yang bernama Islam itu. Bahwa konsep ketuhanan misalnya tan kinoyo ngopo, tan kinoyo woro itu wis kita kenal sejak dulu. Oh kemudian Islam datang, oh sing ngono ku jenenge Allah. Terus kemudian koyok tumbuh entuk tutup ngoten kuwi. Terus kemudian ngunduh wohing pakerti misalnya. Itu kan ungkapan Jawa yang sangat lama, iku juga ketemu tutupi bahwa di dalam Islam itu kan miskola darutin khairiyarah, miskola darutin syarriyarah ngono kae. Jadi juga terkait dengan cahaya Mas, jadi saya tidak usah spesifik mengatakan secara matematis lah. Pokoknya wani urip kudu wani urap. Karena kalau sudah urap itu giliran berikutnya adalah kita akan mencahayai dengan kebermanfaatan yang kita berikan kepada khalayak ramai. Teman-teman sekalian, matematika niku pun dipikir mung sakderma pipa londo ping para londo lan sudo. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan dengan matematika. Misalnya kriptografi niku kan nggih matematika sepenuhnya. Sorry saya sebut merek nggih. Kalau misalnya kita mempunyai ATM BNI misalnya, kita masuk ke mesin ATM itu kan ada PIN yang harus kita masukkan 6 digit 1 2 3 4 5 6 misalnya. Database kita itu kan ada di pusat sehingga kita bisa mengakses dari ATM yang di wilayah manapun. Kalau misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ditransmisikan ke Jakarta apa adanya, alangkah manjanya para penyadap di tengah jalan, moro-moro entuk pinku. Maka kemudian kan harus dienkrip dulu. Nyatanya kita memang memasukkan pin kita 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu, tetapi sebelum ditransmisikan ke Jakarta kan kudu disandikan dengan cara tertentu, sehingga ketokane sih gak kuwaca sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian ning Jakartae engko yang diterima yang enggak terbaca itu dikembalikan lagi. Itu hubungannya karo ada fungsi inverse kalau di matematika. Iku engko dikembalikan ke bentuk asalnya kemudian ketemu data kita.
Atau yang sering saya gunakan contoh misalnya matriks misalnya. Kalau ning kelas kan matriks yang kita mainkan kan ya 3 kali 3, 4 kali 4, jarang lah yang menggunakan ukuran matriks yang lebih besar dari itu. Kalau itu di kelas kita. Tapi nyotone kan ono kamera digital yang cekrek, kan kemudian kita mendapatkan gambar BMP. BMP niku 100% adalah metrik. Elemen metrik yang bilangan-bilangan itu adalah nilai piksel. Nilai piksel itu menyatakan warna yang ada pada gambar itu. Kalau itu disimpan opo anane, maka volumenya akan besar. Kalau ditransmisikan ya abot, kalau disimpan ya ngentek-ngentek inggon, maka kemudian yang bentuk matrik itu harus di-convert, harus dikompres menjadi JPG atau yang lain. Yang sekarang menjadi standar ISO itu adalah JPG. JPG itu atau algoritma kompresi yang lain itu kan janjane ada 3 jenis operasi yang dasar. Yang pertama adalah transformasi, kemudian kuantisasi, kemudian codingnya. Itu kan konten matematikanya juga sangat tinggi. Di samping yang awal tadi itu matriks itu 100% adalah bahasan dalam matematika. Terus kemudian ketika hendak ditransmisikan abot maka harus dikompres. Nah ketika dikompres kita bertemu dengan 3 langkah dasar tadi itu. Kemudian konten utamanya juga matematika. Maka baru kemudian kita menikmati JPG dan aneka format itu. Ujung cerita ngono-ngono kan bagian dari kebermanfaatanku sebagai wong sing nyinaoni matematika kepada khalayak, bahwa yang menerima kebermanfaatan itu, yang menerima cahaya matematika itu gak rumongso untuk algoritma atau cara seperti itu ya wis gak apa-apa lah. Kan toh banyak juga yang mengatakan bahwa matematikawan itu kok warung padang itu bagian dapur lah, bagiannya ngene pawon, sing gludeh karo bumbu, gludeh karo ambune beluk dan segala macam, terus kemudian disajikan di ruang pamer itu oleh kawan-kawan teknik atau oleh user yang bagian nomor jane njujukno apa yang kami hasilkan di dapur. Kata kuncinya adalah wani urip, kudu wani urap, karena dengan urap itu selangkah lagi kita akan urup, kita akan bisa mencahayai dengan apa yang kita mampu kepada orang lain. Matur suwun Mas, monggo. Tepuk tangan, Rek. Wani urip, wani urap, wani urup. Tapi bukan urup sandal ya, bahaya nanti. Oke, itu mungkin dari Bapak Darmaji ya. Jadi kita bermanfaat sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing. Silahkan dimaknai sendiri-sendiri. Monggo selanjutnya Cak Solikin bisa nambahi dari mana saja berangkatnya, monggo, terkait dengan cahaya dan sebagainya ataupun apa saja, monggo Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini secara dalam tanda petik tidak sengaja saya sudah berapa tahun ya nak ke BBW, hampir 13 tahun. Katutan kinelik mau teko Padang Bulan namengi. Ya alhamdulillah saya melihat segernya wajah adik-adik semua yang hadir, sehatnya Pak Darmaji, walaupun saya hanya dengar dari media aja tentang Pak Darmaji. Segere Mas Amin wis tak leren-leren, ndak kerasa aja Amin ya. Alhamdulillah. Terus tadi kok langsung ketemu dengan buku sing wis warnai coklat ketara sampai dilek titik dilati penyair cahaya maha cahaya.
Alhamdulillah saya Solihin dari Lumajang. Tak terasa ini tadi alhamdulillah langsung nyambung saya dengan mengingatkan lagi apa yang tadi ada Nur Gesang ya. Kebetulan saya dari Lumajang di desa itu, desa saya namanya Pulo, Kecamatan Tempeh, sebelahnya itu namanya Desa Gesang. Satu-satunya tempat di Lumajang yang dulu awal sekali berpuluh-puluh tahun Mbah Nun tidak pernah ke Lumajang, hanya lewat aja itu diundang di acara sinau bareng Cak Nun Kiai di Desa Gesang, makanya saya langsung ngiling Gesang. Terkait tadi cahaya maha cahaya, terkait dari nur tadi, apalagi ini kita di momen masuk di dalam bulan Rajab, bulan cahaya kalau saya melihat sedikit memetik, mengingatkan saya masih zaman mahasiswa di Brawijaya dulu, pertama kali melihat wajah Mbah Nun tahun 97, walaupun mengikuti buku-buku beliau ya masih sekitar tahun 92 lah. Itu pas ini di bulan Rajab ini, Simbah, aku seeling masih ada mini Yai Kanjeng dengan Mas Udun dan Mas Gianto sama Mas Ari Bodong Kakak waktu itu. Itu pas ini momen adalah Isra Mi'raj dari perjalanan cahaya. Walaupun saya hanya bisa sedikit ingat itu aja dari Rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya minta Al-Fatihahnya untuk Simbah malam ini khusus. Saya sangat kangen sama beliau, sebagaimana juga ada adik-adik dulur-dulur Ma'iyah semua sangat kangen dengan Simbah. Kita mohon kepada Allah, kepada Rasulullah untuk selalu ngusuk-ngusuk Simbah fi jasati wa ruhi, ya Allah ridho kagem Maulana Muhammad Ain Najib ya Allah bisyahatan wa afiatan wa kuwatan wa khairatan. Al-Fatihah. Alhamdulillah matur nuwun. Jadi saya mengingat kembali dari tema malam ini, dari BBW malam ini. Jadi waktu itu Simbah tahun 97 waktu itu diundang di Poltek Negeri Malang sebelum masuk jadi Poltek Negeri Malang sekarang, itu mengenai Rasulullah di perjalanan Allah Isra Mi'raj. Dari materi ke energi ke cahaya. Terjemahannya ternyata ditulis sama Mbah juga di tahun-tahun itu, bahwa apapun yang kita lakukan selama ini adalah dari materi yang tidak ada sifat ini hanya sebagai benda, belum ada bentuknya, belum ada efeknya, tapi dijadikan energi, dijadikan nanti menjadi cahaya, sinambung dengan filosofi tadi dari yang Pak Darmaji, urip, urap, urup. Itu salah satu sebagiannya. Ini saya hanya mengingatkan sedikit yang bisa saya pahami. Terus saya masih ingat Mbah di tahun 2002-an, ya ini pas malam bulan Rajab ini juga di Padang Bulan waktu itu Yai. Wong Ma'iyah iku rek sedikit banyak ya, saya enggak persis ya. Coba bukaan Al-Isra ayat 1. Bukaan ayat Al-Isra ayat 1, ambil bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Saya aja diterus nonyang minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tapi wong Ma'iyah iku asine iku mau posisi misalnya ini tak petengi lampu ini, kita sangat jelas melihat yang di jalanan dengan lampu itu, melihat ini sangat jelas cahaya, oh bentuk ewang itu, tapi yang mereka melihat kita tidak, karena cahaya di sini peteng. Sembuh maksudnya Mbah kayak apa waktu sampai sekarang masih ternyata luar biasa itu kalau kita dalami kalimatnya. Jadi ambil di surat Al-Isra ayat 1 yang selama ini pemahamannya Nabi Muhammad diperjalankan teko Masjidil Haram yang Masjidil Aqsa yang Sidratul Muntaha, mek iku tok ae jare Mbah biyen ditulis sakmene kae suwe awake dhewe dadi wong Islam tetep dadi mualaf. Iya apa ndak? Adik-adik
Kan ngono ya. Sik pahame kan pancet. Apa meneh anu ya. Isra Mi'raj adalah perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad teko diperjalankan Allah teko. Iki aku sedikit nyetil teko Mbah ya. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha isine semua ngono-ngono tok. Ndak ono diunggahno titik sungguh persenelangan sepeda. Saya pakai bahasa Surabayaan ya. Cuman hanya kalau diibaratkan persenelan sepeda gigi satu tok pancet ae. Ayo dieling-eling mulai cilik sampai saiki sampai tuwek. Pemahaman ae kuwi tok. Ternyata Mbah waktu itu tahun 97 wis mulai iku mang tentang kabeh iki ana perpindahan-perpindahan yang menjadi fisika, matematika apa dari materi energi cahaya. Wis dadi wah iki tahun piro iki Cak Jus? 91 Mbah wis koyo ngono ting anune. 88 yo. Cahaya maha cahaya. Terus maneh Mbah iku ngomong wong maiyah iku adalah posisinya iku mau dia di lailan di titik orang yang kini gelap iki mau iso jernih melihat apa jelas banget melihat opo ae. Selama ini kan kita nggak terasa diajarin itu sama si Mbah. Nonton opo ae iku tidak gampang kagetan, tidak gampang gumunan dan lain-lain. Luwe jernih, luwe persisi sudut iki sudut iko wakeh lah yang dari Mbah ndak karu-karuan. Itu terus diterusno meneh karo si Mbah yang terkait sampai detik ini. Minal Masjidil Haram terkait cahaya perjalanan cahaya ini. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kebetulan aku ini teko oleh pirang dino teko Tanah Suci ya. Sing tahun 2015 karo lek cengengesan cak model kartoloan ning Tanah Suci biyen sampai tekan Turki sak piturute. Jadi lek ana ning Mekah, Madinah wis salah satu amsal, salah satu tondo kuwi niki gembira sak gembira-gembirae. Mangkane kita biasanya wis oleh wong umroh atau haji kepengin masih peng saulan sepisan, seminggu sepisan lek haji so peng 7. Iya, enak jene. Enak. Tanda bahwa Allah niku pusate bahagia sesuai dungane Kanjeng Nabi Ibrahim. Baladan aminan. Wis dikek nikmat karo-karuan yang ada di tanah haram Mekah dan Madinah sampai detik ini. Tapi walian lek golek susah penderitaan opo sampai penjajahan saya ndak leren-leren dari 2-3 ribu tahun pasca Firaun sampai hari ini sampai nanti ketika apa perang kiamat nonton Masjidil Yerusalem Masjidil Aqsa iku Mbah biyen wis ngomong ngono bahwa Israel akan dihancurkan dia bikin kehancuran 2 kali dan Allah akan bikinkan hancur 2 kali dan kini terkait dan sampai detik ini sampai ke depan Cak Amin enggak kepanjangan saya Cak Amin enggak kepanjangan lanjut ya enggak kepanjangan saya ya mohon maaf jadi itu yang sedikit saya petik dari Mbah Surabaya Cak wis los wis oh los ya wis tak los nomin lek ngono min sampai jam 3 kok antarane jadi itu yang runutan-runutan yang sedikit saya pahami mulai buku ini Cahaya Maha Cahaya tahun 97 ketemu ini kok ngomong tentang perjalanan materi energi cahaya terus 2002an itu Mbah pas bulan Rejab ngomong tentang subhanalladzi asra nyandiae kon kayak 3 orang pilihan ya Allah karmu dewe diperjalankan Allah apa diperjalankan karmu dewe kata kuncinya itu dari Simbah terus lailan masuk ke subhanalladzi asra bihadil lailan lail gelap malam macam-macam cahaya akhirnya wis terus iku mah diunggahno meneh Mbah tentang Yahudi tentang bangsa Israel terus tentang antara Masjidil Aqsa Masjidil Haram Simbah waktu itu matematika lagi yang paling sederhana Pak dari Masjidil waktu itu 97 beliau ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di peta itu sama Simbah waktu disimulasikan ini menjadi titik tengah pakai jangka itu diambil tengah titik ini jadikan satu lingkaran ternyata 25 nabi dan rasul yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran juga di hadisnya Nabi mengenai 25 dan rasul itu diturunkan di lingkaran antara negeri-negeri kewarna saking nemene ya saking pintere ya saking nemene saking remeke
ditulis ning mbah ning slit sang kiai alamat lek agama kaya sing ning wilayah timur digawa yang Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Barat, sekitaran Eropa. Alamat itu besok digunduli. Kenapa? Alasannya 25 dan Nabi dan Rasul ada diturunkan Allah ada di titik antara lingkaran antara Masjidil Aqsa sama Masjidil Haram. Kumbah wis tutuk kono biyen. Tahun 97 iku aku eling. Nontok politik, nontok ekonomi, nontok sing nguasai duit, nguasai budaya semuanya ada. Sampai mbah gawe aku eling si niku album namanya Raja di Raja, salah satunya adalah Makom Ibrahim, Jejak Ibrahim. Jejak Ibrahim di Batu Hitam, rasakanlah bayangan rahasianya. Cobalah nikmat inti karomahnya. Ciumlah nikmat barokahnya. Jejak kaki bapak kebenaran, jejak luhur peradaban Allah. Mekah, Madinah. Sama iku tutuk kun numbah wisan. Nah, iki sedikit di aku ngiling nonton alon-alon wis minimal tak aku dhewe untuk terus mengkaji iku ning batin. Bisa ikut membaca ya lumayan didik-didik membaca situasi zaman, situasi di sekitar kita. Juga yang tadi disampaikan Mbah, sak mampu-mampune Allah iki selalu nyuwun diperjalankan Allah. Ndak dudu karepe dhewe tok. Itu sementara yang bisa sedikit saya ingatkan khususnya pada diri saya tentang tema malam ini. Sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.